gampangkan segala urusannya, harus dawam sholat tahajud. Pernah Pak Kiai cerita, saya sering mendengar beliau cerita terkait dengan fadilahnya sholat tahajud. Nah, di depan pesantren Ummul Qura ini ada bengkel, namanya Husnayain, bengkel las, ya, tahu? Nah, yang putri, arah gerbang putri lurus terus, sebelum keluar, sebelum ke jalan ada bengkel namanya Husnayain. Yang punya bengkel itu namanya Bapak Haji Atin Nurdin. Siapa namanya? Pak Haji Atin Nurdin. Pak Haji Atin Nurdin ini luar biasa. Ini saya ceritakan sedikit sejarah, ya. Beliau Masya Allah dekatnya dengan Pak Kiai luar biasa. Dari di zaman Pak Kiai sebelum ke Ummul Qura, masih di Darul Rahman, sudah kenal nih dengan Bapak Haji Atin Nurdin. Kemudian ketika Pak Kiai mulai membangun masjid di sini, bahkan sebelumnya Pak Haji Atin Nurdin ini sangat membantu. Ya, pertemuan pertama kali untuk proses pembangunan masjid itu diadakan di rumahnya Bapak Haji Atin Nurdin. Nah, jadi kadang belum ada apa-apa di sini. Saking dekatnya dengan Pak Kiai. Ini namanya sahabat apa? Sahabat Karim. Sahabat Karim dekat banget. Jadi Pak Haji Atin Nurdin ini kebetulan beliau dengan istrinya sudah lama, lebih dari 10 tahun tidak dikaruniai anak, nggak punya putra, nggak punya putri. Akhirnya beliau ini ngangkat anak, ya, ngambil anak dari orang lain. Kira-kira sama apa beda? Sama-sama anaknya, cuman bukan anak kandung langsung, ya. Sayangnya sama pasti, ya. Cuman tidak meneruskan darah dari kedua orang tua. Genetiknya enggak genetik orang tua, ya, yang mengangkatnya. Singkat kata, singkat cerita, Pak Kiai ngobrol dengan seorang dokter, namanya Dokter Dian. Ini bukan perempuan tapi laki-laki. Ya, yang ada di mana? Yang ada di Lewiliang. Nah, sekarang beliau punya rumah sakit namanya Ashifa. Rumah sakit apa? Ada yang tahu rumah sakit Ashifa? Ya, rumah sakit Ashifa, ya, ke arah barat sana. Ada rumah sakit Ashifa, dulu klinik. Kebetulan anaknya Dokter Dian ini dulu sekolah sekelas sama saya waktu di SMP Negeri Cibung Bulang. Namanya Barkah namanya. Nah, Barkah. Ya, ada Barkah sini ada. Barokah, ya. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, Pak Kiai tanya kepada Dokter Dian, "Dok, ini saya punya teman saya udah lama nikah tapi belum dikaruniai putra. Apa nasihat dari dokter?" Ini nasihatnya bukan dari kiai, ya. Nasihatnya bukan dari seorang ulama, tapi seorang ahli medis, ya, ahli kesehatan, dokter. Apa nasihatnya? Harus dawam tahajud. Luar biasa itu. Nasihatnya apa? Yang putri nasihatnya apa? Harus dawam tahajud. Yang putra nasihatnya apa? Harus dawam tahajud. Akhirnya dipraktekkan oleh Bapak Haji Atin Nurdin dengan istrinya. Praktek, beliau dawam sholat tahajud. Alhamdulillah Allah mengaruniainya anak. Alhamdulillah sampai sekarang sudah dewasa putrinya Pak Haji Atin Nurdin. Ini bibarokati sholatit tahajud. Dan saya menjadi saksi, Pak Kiai setiap malam itu pasti bangun. Ketika di Malang kan bareng-bareng tinggalnya di satu rumah. Nah, dengan Pak Kiai, ya saya, Ustaz Nuril, Ustaz Samsul Rijal, Ustaz Umu, putrinya semuanya bareng di satu rumah. Pak Kiai jam 2 udah bangun dengan ibu. Kita masih tidur. Iya, beliau sudah bangun. Ini luar biasa. Buat apa beliau bangun jam 2? Sholat tahajud. Kan luar biasa. Dari kapan kira-kira Pak Kiai sholat tahajud? Ya, semenjak sebelum mendirikan pesantren Ummul Qura. Tahun berapa pesantren Ummul Qura didirikan? Tahun 93. Berarti berapa puluh tahun pakai dawam tahajud? Puluhan tahun, lebih dari 30 tahun beliau dawam tahajud. Kelihatan nggak berkahnya? Kelihatan berkahnya. Berkah rezekinya melimpah, alhamdulillah. Berkah santrinya melimpah, alhamdulillah. Dan usaha-usahanya pakai dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan janji Allah.
firman Allah dalam Al-Quran? Surat apa? Ada yang tahu? Nah, saya tulis ini. Surat Al-Isra. Ya, surat apa? Al-Isra ayat 79. Ya. Nah, ada yang hafal nggak? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Nah, ini dihafal ya. Nah, ini santri harus hafal nih ya. Jadi suratnya surat apa? Al-Isra ayat berapa? 79 ya. Yang santri putri hafalin juga ya. Surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi, dan dari sebagian malam, wa minal laili fatahajjad bihi, maka dirikanlah salat tahajud ya. Nafilatal laka. Nafilah ini berarti ibadah tambahan, bukan ibadah fardu. Nafilatal laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Niscaya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala akan memberikanmu tempat yang mulia. Maqamam mahmuda itu tempat yang mulia. Jadi kalau ingin hidup mulia di dunia, ingin hidup mulia di akhirat, syaratnya apa? Salat tahajud ya. Nggak ada orang yang mulia di dunia dan mulia di akhirat yang tidak dawam tahajud, nggak ada. Semuanya orang yang mulia di dunia dan akhirat pasti dawam sholat tahajud. Presiden kita pakai sering juga mengulang-ulang ini. Siapa presiden kita yang paling cerdas? B.J. Habibie. Apa rutinitas beliau kalau malam, B.J. Habibie? Ya, bangun sepertiga malam untuk melaksanakan apa? Sholat tahajud dan baca Al-Quran. Ini dawam terus. Akhirnya prestasinya bagus apa enggak? Oh, luar biasa, Masya Allah. Mengalahkan orang-orang Yahudi. Padahal Yahudi itu cerdas-cerdas semuanya, tapi kalah oleh presiden kita almarhum B.J. Habibie. Karena beliau bangun malam, kemudian sholat tahajud dan baca Al-Quran. Ya, ini harus dawamnya. Kenapa? Karena janji Allah. Allah pasti menepati janji ya. Akan Allah tempatkan kita di tempat yang terhormat, tempat yang mulia ya. Nah, semuanya. Saya tadi sekilas baca ada buku rahasia sholat tahajud. Ternyata sholat tahajud ini bukan hanya dikerjakan oleh kita nih, pengikut Nabi Muhammad SAW, tapi oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, termasuk Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya itu putranya siapa? Putra Nabi Zakaria. Beliau juga melaksanakan sholat tahajud. Nah, dikisahkan bahwasanya Nabi Yahya ini sempat satu malam beliau lupa melaksanakan sholat tahajud saking pulesnya tidur. Kenapa? Karena pagi harinya ini makan banyak. Jadi beliau makan banyak, makan gandum, roti gandum banyak, sehingga malamnya tidurnya pules, sehingga lupa untuk bangun tahajud. Langsung ditegur oleh Allah. Nah, kalau Nabi yang negur siapa? Langsung Allah. Kalau santri yang negur siapa? Hizbul Ibadah. Jadi langsung ditegur. Kalau enggak sholat tahajud, siapa yang manggil? Bagian ibadah. Luar biasa. Malaikat ini, malaikat pesantren. Ya, Hizbul Ibadah ya. Yang putri, tapi jangan galak-galak ya malaikatnya ya. Nah, jangan kayak malaikat apa? Ya. Harus seperti malaikat Ridwan. Jadi malaikat yang paling ganteng. Nah, ini putri nih. Kalau mau tahu malaikat yang paling ganteng, nah itu namanya malaikat apa? Ridwan. Dan kerjaannya senyum terus malaikat Ridwan itu. Paling ganteng dan ramah. Kerjanya senyum. Kenapa kok malaikat Ridwan paling ganteng dan ramah? Senyum terus kenapa? Menjaga pintu surga. Tapi ada malaikat yang paling sadis, paling sangar. Waduh, wajahnya aja bikin gemeteran. Ngelihatnya aja orang udah gemeteran. Malaikat apa namanya? Malik. Kenapa malaikat Malik? Ada yang namanya Malik di sini ada. Ya, insya Allah ini Malik yang baik hati ya. Ya, malaikat Malik itu serem, garang, ganas ya. Kenapa kok serem, garang, ganas malaikat Malik? Hah?
penjaga pintu neraka. Kalau malaikat Ridwan senyum karena yang dihadapi siapa? Ahli sorga, para solihin, solihat, ya, aulia, orang-orang yang bertakwa, semuanya disenyumin, welcome, welcome, ahlan wa sahlan. Kalau malaikat Malik yang dihadapi siapa? Ya para pendosa, pelaku maksiat, nggak disapa, langsung dijewer kupingnya, dimasukin itu. Iya, mungkin diambil apanya, kerah bajunya dimasukin langsung ya. Ya bisa kita lihat, coba sipir penjara, coba lihat sipir penjara, tahu sipir penjara? Nah, jadi kalau ada penjara pasti ada penjaganya ya. Nah, kira-kira kalau ada yang dimasukkan ke penjara disambut pakai karpet merah apa enggak? Enggak diapain?